Selamat pagi saudara dimanapun Anda berada, senang sekali Klik Indonesia Pagi kembali hadir menjumpai Anda di akhir pekan ini, Minggu 29 Oktober 2023. Saya Andin Wijaya. Ya, dan saya Anggi DJ menemani akhir pekan Anda. Kami hadirkan dua cuplikan Klik Indonesia Pagi selengkapnya. Kita awali Klik Indonesia Pagi, saudara. Kelompok kriminal bersenjata KKB kembali melancarkan aksi teror di Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya. KKB membakar eskavator dan terlibat kontak tembak dengan aparat TNI Polri. Sementara itu polisi telah mengidentifikasi 6 jenazah korban serangan kelompok kriminal bersenjata KKB di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Proses identifikasi berlangsung di RSUD DKI. Sementara itu Densus 88 Anti Teror Polri menangkap 27 tersangka terduga teroris. 27 orang tersebut tergabung dalam kelompok jamaah Ansor Daulah dari berbagai daerah di Indonesia. Kita beralih ke informasi menuju pemilu 2024. Saudara, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP masih menunggu etika politik Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka untuk mengembalikan kartu tanda anggota PDIP usai menjadi bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto. Ribuan pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menyapa masyarakat kota Depok pada Sabtu pagi. Pasangan Amin mengikuti senam dan jalan sehat bersama warga Depok. Bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo mengatakan pihaknya akan mengajak Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawangsa dalam tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Hal itu merupakan tindak lanjut atas dukungan yang diberikan kader Gus Dur melalui Yeni Wahid pada Jumat lalu. Selain itu, saudara, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansyah juga diusulkan oleh partai politik pengusung Koalisi Indonesia Maju untuk menjadi ketua tim pemenangan daerah Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Sementara itu, relawan dari unsur aktivis meminta kepada bakal calon presiden Ganjar Pranowo dan bakal calon wakil presiden Mahfud MD untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM. Hal itu juga sesuai dengan visi dan misi yang ditawarkan oleh Ganjar Mahfud MD. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kota Depok Imam Budi Hartono optimis pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar akan meraih suara 80% dalam Pilpres 2024. Relawan dari elemen dokter, tenaga kesehatan, pekerja farmasi mengapresiasi program atau gagasan yang ditawarkan Bacapres Ganjar Pranowo dan Bacawapres Mahfud MD. Salah satunya yakni program Satu Puskesmas, Satu Desa. Saudara, Aliansi Relawan Gibran mendirikan markas komando untuk pemenangan paslon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024. Paslon dari Koalisi Indonesia Maju itu dinilai sebagai calon pemimpin ideal untuk mengawal Indonesia Emas 2024. Sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama Klik Indonesia Pagi, kami akan segera kembali. Menemani akhir pekan Anda, terima kasih Anda kembali bersama Klik Indonesia Pagi TVRI. Saudara, penyidik Subdit Tipikor memeriksa pemilik rumah di Jalan Kartanegara nomor 46 berinisial E yang menyewakan rumahnya kepada Ketua KPK Firly Bahuri. Pemilik rumah tersebut diperiksa dengan kapasitas sebagai saksi untuk mendalami dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo. Polda Metro Jaya telah memeriksa 55 saksi terkait kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Meski sudah menemukan unsur pidana, hingga saat ini Polda Metro Jaya belum menetapkan tersangka dalam kasus ini. Informasi lainnya, saudara, 5 orang dilaporkan hilang akibat longsor yang melanda kota Subulus Salam Aceh. 2 dari korban longsor telah ditemukan, sementara 3 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Saudara, kebakaran hutan dan lahan melanda lereng Gunung Merbabu di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Kebakaran diduga karena kegesekan ranting pohon yang mengering serta cuaca panas yang melanda wilayah tersebut. Saudara, Presiden Joko Widodo mengajak segenap bangsa memajukan Indonesia. Kepala negara menyatakan semangat Sumpah Pemuda harus selalu membara, terutama dalam memajukan negara.
Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo mengingatkan jajarannya di Kemenpora agar membuat acara yang lebih banyak menyajikan pertunjukan musik dan budaya kepada masyarakat. Hal ini diungkapkan Menpora pada puncak peringatan Hari Sumpah Pemuda Hari Sumpah Pemuda ke-95 yang berlangsung di Monumen Nasional Jakarta. Indonesia adalah negara dengan beraneka ragam suku, agama, ras, dan budaya. Untuk itu, momen Sumpah Pemuda diharapkan dapat membangkitkan kesadaran semua elemen masyarakat bahwa persatuan dan kesatuan bangsa perlu terus dijaga. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi AD Interim Erick Thohir mengungkapkan anak muda memiliki potensi besar sebagai ujung tombak industri kreatif dan digital yang berkelanjutan di Asia. Menko Marves AD Interim menilai diperlukan jembatan yang menghubungkan anak muda dengan investor internasional. Pesta paduan suara gereja di Pesparadi Katolik merupakan momen pertemuan terbesar bagi umat Katolik Indonesia. Menteri Agama Yakut Holil Kaumas meyakini umat Katolik dapat menjaga pluralitas yang dimiliki sebagai sebuah kebersamaan. Saudara, momentum Hari Santri Nasional diperingati untuk mengenang rasa nasionalisme para santri dan ulama untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk itu rasa cinta tanah air dan bangsa perlu ditanamkan kepada anak-anak sejak usia dini demi menjaga keutuhan negara, kesatuan Republik Indonesia. Ikatan Dokter Pendidikan Anak Usia Dini Indonesia IKAD Paudi dalam menuju generasi emas Indonesia tahun 2045 terus berupaya melakukan berbagai kegiatan diantaranya dengan melakukan penelitian dan pengembangan praktik penyelenggaraan PAUD serta melakukan publikasi praktik penyelenggaraan PAUD melalui berbagai media. Alumni Arsitektur Universitas Merdeka Malang banyak menghasilkan karya untuk bangsa dan ikut berkontribusi pada pembangunan Ibu Kota Nusantara. Informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Klik Indonesia Pagi, segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Klik Indonesia Pagi. Guna mengenalkan batik kepada anak-anak dan generasi muda, salah satu sekolah di Yogyakarta menggelar kegiatan belajar membatik di kawasan pedestrian Malioboro. Mereka belajar secara langsung dari para pembatik abdi dalam Keraton Yogyakarta. Saudara, sebuah kampung di kaki Gunung Semeru dikenal sebagai sentra penghasil durian yang terbesar di Kabupaten Lumajang. Salah satu yang menjadi ciri khasnya adalah durian Mbah Krowo yang didapat dari pohon durian berlubang yang berusia ratusan tahun. Lalu bagaimana nikmatnya durian Mbah Krowo di Kampung Gencono? Berikut liputannya untuk Anda. Dan berikut kami sampaikan perakiran cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Perakiran cuaca ini berlaku di sejumlah kota besar di Indonesia mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Klik Indonesia pagi kali ini. Akhirnya saya Andin Wijaya. Ya, dan saya Anggi DJ beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berakhir pekan, selamat pagi dan sampai jumpa.